Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah allazi qad a'tana ni'ma wal hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini. Insyaallah kita berada dalam kesehatan mental paripurna. Ya, Bapak Ibu semua, di tengah pandemi ini banyak persoalan yang muncul dan sulit kita atasi. Tetapi saya yakin dan percaya para psikolog atau orang yang terus menggali psikologi sebagai sebuah keilmuan, para konselor, para stakeholder yang hadir di sini pasti punya cara sendiri untuk mengatasi problem-problem personal hingga kepada keluarga dan masyarakat luas. Kita tahu pandemi telah melululantakkan bangsa-bangsa di dunia untuk kemudian mencari solusi yang tepat agar segera keluar dari pandemi yang sangat berat ini. Ekonomi kita sudah dilululantakkan, bahkan silaturahmi kita terkesan agak sulit dijalankan dengan baik. Kita merasakan memang, saya sebagai pribadi harusnya hadir di sana, tapi kemudian kena sesuatu dan lain hal, dan tidak terlepas dari pandemi ini, akhirnya kita bertemu dengan media Zoom. Tapi insya Allah tidak akan mengurangi apapun ya Bu Leli, yang kemarin sudah menghubungi saya untuk meminta agar dapat memberikan kontribusi, terutama kaitannya dengan penyusunan kurikulum sarjana psikologi, agar kita semua tentu ingin para lulusan kita dapat bersaing secara sehat dan mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia yang plural ini, yang multi etnik, dan tentu ini jadi bagian dari kita semua nanti untuk kita jadikan sebagai tolok ukur dalam merumuskan kurikulum yang prospektif dan tentu kurikulum yang berdaya guna dan termanfaatkan secara tepat dan benar oleh para lulusan dari prodi sarjana psikologi ini. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulul Amin, yang mengajarkan tentang keteladanan, dan saya selalu sampaikan Rasulullah sebagai psikolog agung. Rasulullah telah teruji dalam kepribadian, teruji dalam karakter, diakui oleh agama manapun bahwa beliau telah menjadi teladan bagi umat manusia. Hormat saya kepada Ibu Wakil Rektor 1 bidang akademik
Ibu Dr. Siti Mardiana, kemudian Ibu Dekan, Ibu Dr. Rizda Padilla, dan tentu tidak kalah pentingnya moderator yang sudah menghubungi saya untuk bisa berpartisipasi. Seterusnya para stakeholder, para dosen, para psikolog, para konselor yang tergabung dalam penyempurnaan dari kurikulum yang kita ingin susun. Tujuannya hanya satu, bagaimana kurikulum ini menjadi sebuah catatan penting dan bersejarah bahwa setiap peserta didik, setiap mahasiswa yang lulus dari program studi psikologi harus memiliki inovasi, harus memiliki kreasi yang tentu tidak dan tanpa bebas kendali. Dosenlah yang kemudian memberikan arahan, memberikan pandangan. Tetapi mahasiswa hari ini telah menjadi ikon untuk perkembangan keindonesiaan dan kebangsaan kita menuju psikologi Indonesia yang jaya. Saya tidak banyak menyampaikan hal-hal terkait dengan penyempurnaan, karena saya tahu bahwa kurikulum yang kita buat sudah sangat matang, tapi mungkin ada beberapa yang perlu kita tingkatkan dan kita masukkan ke dalam beberapa SKS mata kuliah yang menjadi karakteristik prodi psikologi di Universitas Medan Area. Saya ingin sampaikan sedikit, kalau kita di UIN Suska Riau memiliki prodi psikologi, tapi kemudian prodi psikologi ini memiliki karakter yang tepat. Saya pikir kita berada di Riau, masyarakatnya Melayu dan multi etnik juga. Di sini ada Jawa, Batak, Minang, Sunda, Flores juga ada di sini. Jadi semua masyarakat Indonesia tergabung di Provinsi Riau. Tetapi tetap kita mencoba mencari keunggulan-keunggulan untuk kita tetapkan sebagai sebuah penciri dari program studi psikologi di UIN Suska. Ini sebagai contoh saja. Misalnya kita menggunakan penamaan mata kuliah yang agak spesifik, mata kuliah psikologi tamadun Melayu. Karena kita pandang tamadun Melayu menjadi sebuah karakter yang dapat ditelaah, diteliti oleh semua orang, bahwa Melayu takkan hilang di bumi, bahwa Melayu memiliki cara pandang, cara berbuat, dan tentu punya nilai-nilai tersendiri. Nah, ini kami buat sebagai sebuah mata kuliah. Barangkali di Universitas Medan Area dapat membuat mata kuliah yang lebih spesifik juga, seperti penguatan-penguatan yang berkaitan dengan budaya Sumatera Utara, budaya Batak misalnya, atau pendekatan lain yang lebih spesifik. Itu satu contoh. Kemudian
karena kita berada di perguruan tinggi Islam, maka kita membuat sebuah terobosan mata kuliah yang mungkin tidak banyak dipelajari di prodi-prodi psikologi lain. Misalnya ada mata kuliah psikoterapi Islam. Psikoterapi Islam menjadi penting artinya ketika masyarakat tengah menghadapi persoalan-persoalan yang rumit dan harus diselesaikan segera. Maka saya katakan mata kuliah psikoterapi Islam penting diadakan sebagai penciri dari psikologi atau Fakultas Psikologi Uinsus Riau. Demikian juga dengan mata kuliah psikologi Islam dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan sebagai penciri. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah bahwa setiap prodi harus memiliki karakteristik sendiri sehingga ada keunggulan yang dimiliki oleh prodi yang dimaksud. Tidak sama dengan prodi psikologi yang ada di perguruan tinggi lain. Ini saya pikir sangat penting artinya untuk kita jadikan sebagai cara pandang kita dan mudah kita implementasikan agar kita tidak kesulitan dalam rekrutmen mahasiswa. Bukan saja rekrutmen sebetulnya yang paling penting dalam hal ini. Lebih dari itu adalah bagaimana lulusan kita, bagaimana sarjana kita berdaya guna di tengah-tengah masyarakat global yang seperti yang kita katakan tadi, banyak persoalan yang setiap hari kita hadapi kaitannya dengan psikologis. Hari ini meningkat tajam misalnya di mana pengguna narkoba, pelaku kriminal, tawuran dan lain sebagainya meningkat terus. Belum lagi broken home yang saban hari kita dengar bagaimana orang selalu berkecai, selalu berselisih paham, akhirnya menimbulkan perceraian. Ini kan persoalan-persoalan yang saya pikir juga menjadi bagian dari psikologi untuk kemudian memberikan solusi kepada masyarakat agar masyarakat menjadi tenang, menjadi tentram. Nah, mata kuliah yang mendukung ke arah ini kita jadikan sebagai karakteristik untuk mempersiapkan lulusan menjadi lulusan yang berdaya guna untuk masyarakat global, sehingga kita tidak hanya rekrut kemudian cepat selesai, tapi kemudian sampai di masyarakat tidak dapat diberdayakan oleh sebab tidak atau belum memenuhi kriteria atau apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, itu satu hal saya pikir yang paling penting yang perlu dirumuskan nanti, bagaimana kurikulum ini bersinergi dengan kepentingan lulusan kita. Ya, banyak pun lulusan kita tapi tidak dapat dipakai, tidak dipergunakan, apalagi di sini banyak hadir stakeholder, yang stakeholder tentu tahu dia apa yang menjadi kelemahan sarjana-sarjana psikologi. Kita tidak perlu menutup diri, bahkan kita penting artinya mencari jalan keluar terhadap problem-problem yang dihadapi oleh misalnya di wilayah kerja. Nah, tentu stakeholder lebih paham. Nah, dengan mengundang stakeholder pada sesi ini tentu akan memberikan warna yang sangat positif sehingga mata kuliah bersinergi dengan apa yang kita inginkan setelah lulusan dari prodi yang kita cintai ini. Ini satu hal yang sangat penting artinya untuk kita jadikan sebagai tolok ukur dalam menyikapi atau mereview atau menyusun dengan baik kurikulum apa atau mata kuliah apa yang perlu kita adakan untuk menyiapkan sarjana psikologi yang mumpuni. Catatan saya dalam
kaitan ini, yang paling penting adalah bahwa kita di Indonesia masih tetap menganut apa yang menjadi tujuan, bahwa terukurnya prodi itu baik, prodi itu unggul atau sangat baik, itu ditentukan oleh mutu dan kualitas. Saya ingin katakan, pertama di jumlah SKS. Jumlah SKS kita kalau ingin mendapat unggul misalnya poinnya 4, itu tidak boleh lebih dari 144. Tidak boleh kurang juga. Tidak boleh kurang juga dari 144. Nah, artinya apa? Angka 144 terkunci, 144 SKS itu terkunci untuk mendapatkan satu item yang nilainya 4 atau unggul atau A. Jadi ada misalnya prodi yang kemudian melebihi atau kurang dari 144, maka akhirnya nanti ketika dilakukan reakreditasi, nilai di posisi itu menjadi turun. Sekalipun tidak signifikan, tapi tentu penting artinya, karena user pasti melihat mata kuliahnya berapa SKS dan sudah memenuhi atau tidak. Itu satu yang berkaitan dengan jumlah SKS. Yang kedua, kaitannya dengan SKS, perlu saya rinci, seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah baca, keputusan APDTPI tahun 2019 yang nomor 1 itu, bisa juga dibaca barangkali. Di dalam slide itu ada, saya buat ininya. Itu ada 84 SKS. 84 SKS itu wajib dari unsur kementerian, dalam hal ini tentu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk hari ini, karena saya katakan untuk hari ini karena DPR RI sudah menyetujui untuk perubahan. Kalau dulu pernah Kemendikbud Dikti, sepertinya nanti akan kembali lagi ke Kemendikbud Dikti, nama ininya kementeriannya. Apapun namanya, apakah di bawah Kemendikbud nanti atau di bawah Kemendikbud Dikti. Yang jelas, mata kuliah wajib itu jumlahnya 84 SKS dari unsur kementerian, kemudian universitas, dan prodi. Ini menandakan bahwa mata kuliah prodi psikologi seperti yang diamanatkan oleh APDTPI wajib masuk ke dalam kurikulum kita dengan jumlah yang cukup besar. Saya pikir itu lebih kepada psikologi umum dan lain sebagainya. Yang kedua, ada 20 SKS mata kuliah yang berbeda di program studi. Artinya 20 SKS boleh berbeda dengan prodi-prodi lain dalam satu universitas atau dalam satu perguruan tinggi. Ini biasanya mata kuliah universitas ya. Biasanya namanya mata kuliah universitas. Mungkin setiap perguruan tinggi pasti berbeda ininya. Karena ada misi yang namanya misi universitas, ada visi misi universitas, ada visi misi fakultas, dan ada visi misi prodi.
Nah, tentu ini nanti jadi apa? Jadi perhatian kita 20 SKS itu. Kemudian ada 40 SKS mata kuliah pada program studi yang sama-sama psikologi, tapi berbeda perguruan tinggi. Cukup besar juga jumlahnya, 40 SKS. Prodinya sama-sama psikologi, tapi perguruan tingginya berbeda. Ini untuk catatan kita dan bisa kita jadikan sebagai tolok ukur nanti untuk perumusan, agar tidak keluar dari apa yang menjadi keputusan dari AP2TPI tahun 2019 ini pada kolegium yang lalu gitu ya. Bapak Ibu, dalam penyempurnaan kurikulum tentu tidak serta-merta hanya pada pembelajaran di kelas, tapi lebih dari itu tentu peningkatan SDM kita ya. SDM kita perlu diperhatikan. Nanti Bu Wadek 1, Bu Moderator, perlu diperhatikan barangkali SDM kita berapa, misalnya pangkat lektor kepala atau guru besar, kemudian lektor dan asisten ahli. Ini jadi perhatian kita, karena semakin kepangkatan tidak terurus, karena memang ada kecenderungan teman-teman sebagian kalau pangkat itu ya sudah, dia ikut saja, tidak perlu diurus gitu. Padahal itu bukan saja menimbulkan efek keuangan, tapi efek terhadap prodi yang paling penting. Pengembangan prodi itu membutuhkan SDM yang satu linear, kemudian SDM yang mumpuni tentu harus memiliki kualifikasi pendidikan. Kalau S2 sudah syarat wajib. Yang lebih penting dalam ini tentu harus doktor. Nah, nanti jabatan akademiknya secara bertahap harus diurus sedemikian rupa, sehingga tidak ada lagi yang asisten ahli. Lektor aja harus segera mengurus pangkat sampai ke ini, japungnya sampai ke lektor kepala dan bahkan guru besar. Di Fakultas Psikologi sendiri tentu Ibu Wadek dan Bu Dekan pasti tahu sudah berapa jumlah doktor, masternya berapa, kemudian di di japungnya berapa yang asisten ahli. Yang asisten ahli itu harus digenjot agar cepat naik pangkat, naik jabatan fungsional sampai ke lektor dan lektor kepala. Kemudian berapa guru besar. Ini menjadi catatan penting untuk peningkatan kualitas pembelajaran kita. Ini hal-hal yang saya pikir perlu kita cermati bersama, agar prodi kita ini menjadi prodi yang luar biasa. Saya ingin sampaikan pengalaman barangkali ketika asesor datang, dia tanya, ini dosen apa gitu. Kalau dosen prodi itu ya harus linear. Kalau tidak linear nanti tidak masuk dalam komponen yang dosen prodi, tapi dosen non prodi yang mengajar di prodi psikologi begitu. Ini tentu kita harus perhatikan juga. Bahkan ada kecenderungan asesor mempertanyakan, misalnya ada yang konseling gitu. Konseling ternyata katanya tidak masuk dalam rumpun ilmu psikologi. Karena kita berdebat juga dengan masalah itu kan. Tetapi akhirnya dengan berpolemik
berdebat dikit, berdiskusi, akhirnya bisa diterima. Tapi tidak semualah bisa kita yakinkan, dan perjuangan kita tentu jadi berat. Maka saya harapkan Bu Adik 1 untuk rekrutmen dosen perlu mempertimbangkan linearitas itu, agar prodi yang kita bangun sedemikian rupa ini menjadi prodi unggul dan menjadi bagian sumbangsi kita terhadap bangsa dan negara. Itu ini. Kemudian saya ingin juga menyampaikan sedikit tentang mata kuliah wajib ya. Mata kuliah wajib yang dari komponen 84 SKS itu gitu. Mata kuliah agama, kemudian mata kuliah kewarganegaraan, mata kuliah Pancasila, kemudian mata kuliah bahasa Indonesia. Ini wajib. Wajib, jangan sampai mata kuliah yang 4 ini tidak masuk dalam kurikulum. Ini penting, sangat penting. Karena apabila mata kuliah yang 4 ini tidak masuk, prodi terancam diberikan sanksi. Nah, tentu kita tidak mau diberikan sanksi, kita tahu itu kan. Ini yang paling penting untuk saya. Itu barangkali yang saya sampaikan. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini memberikan berkah untuk kita semua, dan kita jadikan barometer untuk menjadikan prodi psikologi di Universitas Medan Area ini menjadi lebih baik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.